Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini seringkali orang salah persepsi terhadap sebuah catatan ayat Alkitab. Saya contohkan, ada orang bilang dalam setiap persekutuan ibadah, asal ada 2 atau 3 orang saja, asal dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Dan mereka mulai menggunakan ayat-ayat kitab suci seperti di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di situ. Apakah benar artinya seperti itu? Bahwa di mana 2-3 orang hadir di situ, Allah hadir di situ. Dalam arti ibadah? Atau apa maksudnya bagian ayat-ayat seperti itu? Kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan itu. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuntun kehidupan kami, yang memberi kami pengertian yang benar tentang setiap kehendak Tuhan di kehidupan kami. Bagaimana firman-Mu harus kami mengerti dan paham dengan sungguh, supaya dalam memberlakukannya pun kami tidak salah dalam mengaplikasikan firman-Mu. Dan karena itu saat ini kami mau baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami, supaya kami tidak salah dalam memberi persepsi terhadap setiap bacaan firman yang kami renungkan. Tuhan berfirmanlah bagi kami mohon pengampunan dosa, agar kami boleh berlayak membaca firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu dalam setiap membaca Alkitab, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca berulang-ulang satu bagian, supaya kita bisa mengerti dengan benar dalam keutuhannya. Dan membaca berulang-ulang ini akan menolong kita untuk memahami maksud yang sebenarnya adalah setiap firman Tuhan. Maka sebenarnya tidak ada yang namanya ayat-ayat emas. Satu ayat tidak berdiri sendiri. Dia saling menopang dengan ayat-ayat yang lain. Sebab ayat hanyalah bagian yang dituliskan dalam catatan untuk mempermudah kita dalam membaca. Demikian juga dengan perikop, dengan pasal. Karena dalam catatan aslinya dia tidak dibagi-bagi seperti itu. Nah, pembagian ini tujuannya adalah supaya kita memahami dengan utuh setiap bacaan firman Tuhan. Maka kalau saudara-saudara membaca satu ayat, tidak boleh saudara-saudara menafsirnya berdiri sendiri. Termasuk dalam catatan ayat yang mengatakan tentang di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Banyak orang mengartikan ayat ini seperti seolah-olah bahwa kalau dalam setiap ibadah 2 atau 3 orang hadir saja, Tuhan sudah hadir di situ. Apakah benar begitu? Lalu apakah kalau hanya 1 orang artinya Tuhan tidak hadir? Apakah nanti banyak orang, minimal harus 2 orang? Termasuk dengan orang berkata, kalau 2 orang sepakat berdoa,
Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Apakah benar begitu? Bagaimana dengan ayat yang mengatakan doa orang benar besar kuasanya? Tidak doa orang-orang benar atau doa beberapa orang benar. Hanya doa orang benar, artinya hanya satu orang. Bagaimana korelasinya dengan sepakat ini? Nah, mari kita perhatikan bersama. Sebenarnya catatan ayat ini sangat jelas dalam satu rangkaian perikop yang kita baca tadi. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang menasihati sesama saudara. Jadi ini tentang bagaimana kita memberi nasihat kepada sesama saudara. Mari kita menafsirnya satu demi satu. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 dimulai dengan ayat 15, dia mengatakan begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan dosa, kesalahan, ya tentu ini bukanlah kesalahan seperti dalam catatan Yesus pernah bilang, selumbar pada mata saudaramu. Saya percaya bagian ini adalah bukan selumbar, tapi kesalahan yang sudah cukup fatal, berakibat sangat buruk dalam kehidupan pribadi orang itu yang kita lihat, tapi juga bisa berakibat buruk pada orang lain. Misalnya, saat Yesus berkata jangan melihat selumbar pada saudaramu, ini tak berarti bahwa kita membiarkan saja pembunuh, kita membiarkan saja pencuri, kita membiarkan saja orang yang melakukan dosa-dosa yang fatal. Seolah-olah penghakiman itu dari Tuhan dan kita tidak boleh menghukum dia dengan kesalahannya, termasuk tidak boleh menasihati dia. Maka dengan catatan ayat ini dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, artinya kalau ada sesama kita melakukan sesuatu yang fatal dalam hidupnya, saya percaya ini bukan sebuah kesalahan yang kecil, tapi ketika dikatakan dosa, Yesus ingin mengatakan bahwa perbuatannya itu bisa sudah berakibat fatal dalam dirinya, tapi juga berakibat fatal bagi orang lain, maka kita perlu menegur dia. Menegurnya bagaimana? Menegur di bawah 4 mata. Nah, 4 mata ini mengarahkan kita tentang bagaimana kalau ada sesama kita saudara yang berbuat salah, kita tidak boleh serta-merta membuat dia dipermalukan dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi menegur dia di bawah 4 mata. Kita memanggil dengan baik-baik untuk menasihati. Dikatakan kalau nasihat kita didengar, engkau mendapatkannya kembali. Artinya dia bisa berubah, bertobat dengan nasihat kita. Tetapi jika tidak, dikatakan di sini bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kesalahan yang dilakukan, contoh, ada seorang diaken menggunakan uang persembahan. Terus ada satu orang yang kira-kira mengusut itu dan dia tahu bahwa benar uangnya tidak dipergunakan dengan semestinya. Lalu dia menasihati dan tidak didengar. Maka dia perlu mengambil seseorang, minimal ada 2 saksi. Dia dan orang yang dia panggil itu untuk menyelidiki kembali. Atau tambahan lagi, jadi 2 dan 3 orang saksi. Mengapa perlu 2 atau 3 orang saksi? Supaya itu tidak menjadi sebuah fitnah. Maka oleh 2 orang 3 saksi, 2 orang saksi itu, mereka memberi keterangan. Maka perkara itu tidak dapat disangsikan karena ada saksinya. Walaupun sekarang ya tentu dalam dunia hukum, dalam dunia modern di masa kita, tapi juga dunia di masa lalu, banyak orang sering menjadi saksi dusta. Tapi paling tidak catatan Alkitab ini tidak mengarahkan kita dalam hal-hal yang seperti itu, tapi ingin mengarahkan kita tentang bagaimana kalau ada sebuah perkara, janganlah saudara-saudara hanya mendengar atas kesaksian satu orang, karena bisa jadi itu fitnah. Nah, kalau dia sudah 2 atau juga 3 orang saksi, minimal ada kebenaran dari sebuah perkara yang disampaikan itu. Maka Yesus mengatakan bahwa kalau ada seorang berbuat salah, sudah ditegur oleh seseorang tidak mendengar, 2-3 saksi juga sebagai keterangan atas sebuah perkara dia juga tidak mendengar, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Tapi setelah diselidiki lagi di sidang jemaat misalnya,
kita mengusut perkara penggunaan uang oleh seorang diaken itu dan dia tidak mengakuinya, maka dikatakan pandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya gereja punya otoritas, gereja punya disiplin gereja untuk menyuarakan kebenaran tentang sesuatu yang sudah salah dilakukan oleh seorang diaken itu misalnya. Nah, dia yang tidak mengakui kesalahan setelah terbukti bahwa perkaranya benar, misalnya dia menggunakan uang benar, tapi dia tidak mengaku, buang dia. Buang, bukan dalam pengertian bahwa kita tidak boleh menghakimi orang, lalu kemudian tidak mengasihani dia. Mari kita membaca apa maksud firman Tuhan ini. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini tentang apa? Ini bukan tentang kelepasan, pemulihan. Ini bukan tentang pembebasan seseorang dari sesuatu misalnya. Tapi ini tentang catatan ayat di atasnya tadi. Jadi apa yang diikat oleh hasil keputusan sidang jemaat terhadap seorang diaken misalnya yang menggunakan uang tadi, bahwa dia sudah diselidiki tapi tidak mengaku padahal sebenarnya dia memakai uang itu, dan kita membuang dia sebagai seorang pemungut cukai atau yang tidak mengenal Allah, dikeluarkan dari gereja sebagai otoritas gereja dalam pendisiplinan gereja, maka hal yang kita ikat di dunia itu sebagai gereja kepada dirinya yang tidak mengakui dosanya, itu akan terikat di sorga. Jadi ini bukan kelepasan dari sakit, ini bukan kelepasan dari kerasukan, ini bukan kelepasan dari penderitaan, bukan. Tapi otoritas gereja yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan hukuman, mengikat manusia-manusia yang tidak mengaku kesalahannya, itu akan terikat sampai di sorga. Nah, maka dikatakan, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ini tentang apa? Ini bukan tentang 2 orang yang sepakat berdoa. Sebab kalau 2 orang yang sepakat berdoa, apakah 1 orang berdoa itu tidak didengar Tuhan? Apakah nanti ada lebih dari 1 orang baru didengar Tuhan? Bagaimana kalau kita berdoa pribadi dengan Tuhan? Apakah itu tidak didengar Tuhan? Maka catatan 2 orang daripadamu ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya mengatakan, kalau dia tidak mendengar teguran 1 orang, panggil 1 orang lagi saksi supaya jadi 2 orang. Tapi setelah 2 orang dia tidak mendengarkan, mungkin dengan 3 orang. Tapi 3 orang dia tidak mendengarkan, bawa ke sidang jemaat, bawa ke jemaat. Nah, jadi 2 orang dari antaramu di dunia ini yang sepakat meminta apapun juga, ini tentang 2 orang yang berjuang untuk menyatakan kebenaran terhadap kesalahan seorang diaken tadi yang memakai uang gereja, memakai uang persembahan. Jadi oleh 2 orang yang sepakat itu, atau 2-3 orang yang sepakat meminta kebenaran ditegakkan, meminta keadilan ditegakkan, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Karena apa yang sudah diikat di dunia akan terikat di sorga. Ketika dia tidak mau mengakui kesalahan, di sorga pun dia terikat sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena di dunia saja dia begitu, apalagi juga di sorga. Maka 2 orang yang sepakat meminta keadilan Tuhan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diakui, itu akan dikabulkan Tuhan. Dan Tuhan akan membela perkara itu. Jadi itu maksudnya. Maka di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan bukan untuk sebuah ibadah, bukan untuk sebuah sepakat berdoa, bukan untuk sesuatu yang kita pikirkan secara sempit. Tapi 2 orang, 3 orang bersekutu dalam namaku, berkumpul dalam namaku untuk menegakkan keadilan atas sebuah perkara yang tidak diakui oleh seseorang, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya saudaraku. Jadi ini bukan dalam arti bahwa berdoa 2 orang baru didengar Tuhan. Ibadah harus lebih dari 1 orang baru Tuhan hadir. Kalau saudara-saudara ibadah sendiri, apakah Tuhan tidak hadir? Apakah nanti sepakat berdoa, misalnya suami istri, baru Tuhan menjawab doanya? Bagaimana kalau si suami sudah meninggal atau si istri sudah meninggal?
Atau mereka sudah tak bersama? Apakah doanya tadi dengar Tuhan? Apakah nanti sepakat? Sepakat dalam arti harus lebih dari satu baru didengar Tuhan? Saya rasa tidak begitu. Maka catatan firman Tuhan ini jelas. Kalau saudara menasihati sesama manusia, yang pertama, lihat dulu apa yang dilakukan. Kesalahan kecil atau sesuatu yang besar yang disebut dosa. Kalau dia pantas sudah melakukan itu dan pantas ditegur, kau perlu membawa saksi. Minimal 2 atau 3 orang saksi. Sebab bisa jadi kalau satu, sebuah perkara bisa disebut fitnah. Tapi kalau sudah bawa 2-3 orang saksi dia tidak mendengarkan, bawa dia ke sidang jemaat. Jadi hakimi dia dengan benar. Jangan juga kita menyudutkan dia karena kita tidak suka dengan dia. Tapi lihat perkara itu. Atau jangan kita mengatakan dia tidak benar, padahal dia benar. Nah, jadi perlu sebuah asas-asas praduga yang benar terhadap sebuah tuntutan. Termasuk dalam kita menyelesaikan sebuah persoalan, ada tahapannya. Tidak serta-merta saudara harus meneriaki seseorang yang belum ada buktinya. Kau perlu bukti, kau perlu saksi. Tapi jikalaupun dia benar-benar tidak berbuat salah, jangan kau memaksakan dia untuk menjadi salah. Tapi kalau memang sudah terbukti salah, malah sampai sudah ada buktinya, sudah ada saksinya, sampai ke jemaat semua orang bilang betul dia memakai uang. Karena catatannya juga ada keganjalan misalnya. Tapi saudara-saudara mau mengatakan kita mengampuni dia, kita mengasihi dia, saudara menjadi salah. Karena Tuhan memberi otoritas bagi gereja. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Dia orang bebal, buang dia. Jangan masukkan dia lagi dalam persekutuan bersama jemaat karena dia bisa merusak persekutuan jemaat. Ini bukan soal kita tidak punya kasih. Nah, karena itu biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita untuk memahami 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan. Itu bukan tentang kau beribadah lebih dari 1 orang. Itu bukan nanti kau berdoa lebih dari 1 orang baru didengar Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang tetap mengasihi, Tuhan yang tetap hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh memberkati. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tidak lagi kami salah mengerti dalam arti sempit oleh kepikiran kami. Tapi ternyata itu tentang bagaimana oleh kesaksian 2-3 orang Tuhan hadir membela perkara, menegakkan keadilan dan kebenaran dari kesalahan seseorang yang tidak diakui. Bahkan sampai sudah dibawa ke jemaat. Karena itu biarlah kami sebagai gereja menjadi lebih bijaksana dalam mengambil segala keputusan, termasuk dalam memahami setiap ayat firman Tuhan, agar kami tidak terjebak pada kesalahpahaman terhadap setiap ayat firman Tuhan, kudus dan mulia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami bawa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.